Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fenomena dan Pengukuran Dasar Mesin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Widyastuti. Di sini saya sebagai asisten laboratorium akan menjelaskan tentang alat peraga flow measuring. Alat peraga flow measuring ini adalah alat ukur untuk melihat tekanan pada aliran dalam pipa. Ada beberapa komponen dan instrumen yang perlu diketahui atau dipahami pada alat peraga flow measuring. Yang pertama, ada tangki air yang sudah diberi air dan pewarna. Yang di sampingnya ada pompa semi jet pump yang berkapasitas 100 watt. Fungsinya untuk mengalirkan air dari tangki ke tabung eksperimen. Tabung eksperimen ini menyimulasikan kondisi yang sering terjadi pada aliran dalam pipa. Lalu air mengalir ke rotameter. Rotameter itu berfungsi untuk mengukur debit air. Kemudian dalam panel ini ada jala listrik untuk penghubung arus listrik. Kemudian ada saklar panik untuk menghentikan jalannya alat peraga flow measuring. Biasanya digunakan pada kondisi darurat. Agar bisa dijalankan kembali alat peraganya, maka saklar paniknya dimatikan dengan cara diputar lalu ditarik. Kemudian di sini ada tombol run stop, tombol untuk menghidupkan atau mematikan jalannya alat peraga flow measuring. Kemudian ada katup throttle untuk mengatur debit air yang berada di rotameter. Di tabung eksperimen ini terdapat lubang-lubang pipa yang tersambung ke manometer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Furqon. Di sini saya sebagai asisten laboratorium fenomena dan pengukuran dasar mesin. Di sini saya akan melanjutkan dalam membantu penggunaan alat flow measuring yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam menjalankan alat peraga flow measuring ini ada beberapa prosedur percobaan yang perlu diperhatikan agar pada saat pengambilan data dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, pastikan pada tabung berisi 2/3 dari tinggi tabungnya. Kemudian di belakang ada kabelnya, pastikan terhubung dengan sumber listrik. Di sini ada jala listrik atau MCB, harus dalam keadaan on. Nah, di sini ada saklar panik ataupun tombol darurat, harus dalam keadaan tidak aktif. Kemudian di sini ada katup yang pertama, harus dalam keadaan terbuka sepenuhnya. Kemudian ada katup yang kedua atau katup throttle, sama harus dalam keadaan terbuka sepenuhnya. Ketika persiapan percobaan telah dilakukan semuanya, kita coba untuk menyalakan alat peraga flow measuring dengan cara menekan tombol on pada saklar run stop seperti ini. Tunggu beberapa saat.
Nah, atur katup yang pertama. Kemudian pada manometer ada beberapa tabung manometer yang tidak menunjukkan ketinggian dari airnya. Ini disebabkan karena adanya tekanan dari udara yang berlebih. Ini bisa dikurangin dengan cara menekan katup udara seperti ini. Nah, sehingga pada katup yang tidak menunjukkan ketinggian dari alirannya bisa terlihat ketinggian dari alirannya. Tunggu beberapa saat hingga ketinggian dari semua manometernya stabil dan bisa dicatat. Di sini di rotameter terlihat di sini ada 7 galon per menit. Kemudian bisa dicatat pada lembar kerjanya pada masing-masing tabung manometernya. Untuk mengurangi debit alirannya, yaitu kita memutar katup throttle ke sebelah kanan seperti ini, sehingga debit alirannya berkurang dan ketinggian daripada manometernya juga bakal fluktuatif ataupun berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga bisa dicatat kembali pada lembar kerja. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan debit yang berbeda, sama seperti tadi, kita memutar katup throttle ke sebelah kiri. Kemudian kita didapatkan debit yang kita inginkan, kemudian sama seperti tadi, dicatat ketinggian pada manometernya. Ketika datanya sudah didapatkan, kemudian langkah terakhir yaitu mematikan atau menghentikan alat peraga flow measuring. Yang pertama, tekan tombol off pada saklar run stop seperti ini, sehingga alat peraga flow measuring ini berhenti. Kemudian tunggu beberapa saat sehingga air pada manometer akan turun dengan sendirinya, sama seperti pada rotameter, airnya akan turun dengan sendirinya. Kemudian dijalar listriknya ataupun MCB pada keadaan off. Kemudian di belakang kabelnya dicabut dari sumber listrik. Begitu yang saya dapat sampaikan dan teman saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.